pujian yang pertama yang mengatakan matahari bersinar terang, dan pujian yang kedua jalan serta Yesus. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum samar bakla bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita.
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di dalam ibadah sekolah minggu online ya. Jadi untuk sementara kita masih terus di rumah saja karena keadaan belum berubah. Nah, saat ini adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan ini berbicara tentang seorang anak yang dijual oleh teman-teman, oleh saudara-saudaranya. Siapakah dia? Yaitu Yusuf. Nah, judul daripada renungan kita yaitu disayang tetapi dijual. Terdapat di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Sebelum kita mendengarkan atau menyaksikan kisahnya, video berikut, mari kita berdoa dulu. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan Allah kami bersyukur bisa berjumpa lagi dengan anak-anak sekolah minggu online, dan kami serahkan semua hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Mari Tuhan berkati, dan biarlah Tuhan akan menolong kami mengerti tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu,
Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Ya, kita sudah menyaksikan tayangan cerita tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, dari kisah ini, kira-kira apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil maknanya di dalamnya? Adik-adik, kita melihat bahwa persaudaraan itu seharusnya adalah saling mengasihi. Tidak boleh kita melakukan kejahatan kepada saudara kita sendiri, kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada saudara-saudara kita. Keiri hatian yang timbul dalam hati kita itu bisa memicu, mendorong kita untuk berbuat jahat kepada saudara kita sendiri. Jadi kita tidak boleh iri hati kepada saudara-saudara kita sendiri dan tidak boleh melakukan kejahatan. Kemudian satu hal juga yang perlu kita ketahui, bahwa apapun kondisi kita, apapun situasi kita, ya, dalam kondisi yang berbahaya, dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang menderita, ya, kita tahu bahwa kuasa Allah, kasih Allah sempurna di dalam kehidupan kita. Ia selalu menjaga. Contohnya Yusuf, ya, walaupun saudara-saudaranya merencanakan kejahatan di dalam kehidupannya, kita tahu bahwa bagaimana Yusuf akhirnya di negeri Mesir, dia justru menjadi seorang yang terkemuka, dan pada akhirnya, ya, saudara-saudaranya harus malu, ya, dengan peristiwa, dengan perbuatan mereka kepada Yusuf. Nah, itulah adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, bahwa dalam kesulitan apapun juga dalam kehidupan kita ini ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya, dan perlindungan Tuhan kekal dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa adik-adik sekalian, anak sekolah minggu, ya, Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kehidupan adik. Nah, adik-adik sekalian, di hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan Ibu Kapten percaya firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada hari ini tentunya sudah memberkati adik-adik sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tentunya Tuhan sedang memberkati kami melalui ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan saat ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus boleh memberkati kehidupan kami. Terpuji termulialah Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Sampai jumpa adik-adik sekalian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.